Galileo atau Einstein didukung oleh Early Branding and Communication. Kunjungi kami di www.thinkingearly.com dan Creative Mobile Development. Untuk info, hubungi kami di info@creative.com. Nah, kini bagaimana selanjutnya dengan kecepatan pada suatu saat tertentu? Nah, untuk mencari kecepatan pada suatu saat tertentu, kita memerlukan kembali fungsi dari posisi benda pada arah sumbu X dan sumbu Y yang kita miliki, yakni 28 ditambah 7,2 T dikurang 0,31 T kuadrat. Nah, dari fungsi posisi gerak dalam arah sumbu X ini kita dapat mencari fungsi kecepatan pada arah sumbu X atau saya sebut Vx, di mana dengan menggunakan turunan kita dapat mencari bahwa kecepatan dalam arah sumbu X-nya nanti adalah 7,2 dikurangi 2 dikali 0,31 T. Jadi 7,2 dikurangi 0,62 T. Nah, juga yang fungsi posisi dalam arah sumbu Y, di mana sama dengan 30 dikurang 9,1 T ditambah 0,22 T kuadrat. Maka kecepatan pada arah sumbu Y dapat dicari menggunakan turunan posisi dari Y terhadap waktu, di mana kita akan mendapati yakni minus 9,1 ditambah 0,44 T meter per detik. Nah, dari fungsi kecepatan yang sudah kita dapatkan ini, kita nanti dapat menghitung nilai-nilai kecepatan pada waktu-waktu yang kita kehendaki. Jadi misalkan di sini kita mencari kecepatan pada saat detik ke-0, lalu detik ke-5 seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, detik ke-10, 15, 20, 25. Lalu tadi fungsi kecepatan dalam arah sumbu X-nya 7,2 ditambah dikurangi 0,62 T. Lalu kecepatan dalam arah sumbu Y minus 9,1 ditambah 0,44 T. Nah, dengan memasukkan variabel-variabel waktu ini ke dalam fungsi kecepatan pada arah sumbu X dan Y, kita akan dapati komponen-komponen dalam arah sumbu X dan sumbu Y dari kecepatan benda tersebut. Jadi kita dapati pada yang pertama, ketika waktunya 0, nilai Vx-nya adalah 7,2 dan ini minus 9,1 dan satuannya meter per detik. Lalu pada detik ke-5, ketika kita hitung di sini kita dapati 4,1, lalu di sini minus 6,9. Detik ke-10 kita dapati 1, lalu sini minus 4,7 dan seterusnya. Detik ke-15 minus 2,1, minus 2,5, lalu detik ke-20 minus 5,2, minus 0,3 dan seterusnya. Nah, kita akan melihat beberapa kecepatan yang kita bisa gambarkan di slide selanjutnya. Jadi kalau kita gambar pada lintasan gerak kelinci tersebut, ini dalam arah sumbu X dan Y, tadi kita dapati bahwa pada detik 0 kecepatannya adalah 7,2 I, jadi ini adalah Vx, ditambah minus 9,1 J, ini VY atau 7,2 I dikurang 9,1 J. Nah, sekarang kita dapat menggambarkan pada gerak dari kelinci tersebut, di mana tadi Vx-nya 7,2 dan VY-nya adalah minus 9,1. Jadi VY ke bawah dan Vx ke kanan. Nah,
kecepatan dari kelinci tersebut adalah resultan dari kedua kecepatan ini, Vx dan Vy. Jadi ini adalah kecepatan pada detik 0. Lalu pada detik ke-5 misalkan, di sini kita dapati bahwa kecepatan pada detik ke-5 4,1 I dikurang 6,9 J meter per detik. Jadi sekali lagi kita harus paham betul ketika kita menyebut kecepatan yang menggunakan I di sini adalah sebagai komponen pada arah X, dan yang di depan J di sini adalah komponen kecepatan pada arah Y atau Vy. Nah, jadi ini punya komponen Vx ke kanan 4,1 dan komponen vertikal Vy ke bawah minus 6,9. Nah, kecepatannya adalah jumlah atau resultan dari kedua kecepatan tadi ini. Nah, ini saya gambar dengan spidol hijau. Nah, kalau kita melihat lebih detail, kita akan dapati bahwa kecepatan benda pada suatu saat di posisi tertentu itu merupakan suatu garis singgung dari lintasan gerak benda atau yang disebut dengan nama tangent. Jadi sekali lagi, kecepatan benda ini berada pada arah garis singgung dari lintasan gerak benda tersebut. Dan kalau kita ingin mendapatkan berapa besar dari kecepatan benda tersebut, maka kita harus melihat komponennya kembali, yakni dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Kemudian karena mereka saling tegak lurus, maka nilai dari besar kecepatan ini dapat dihitung dengan menggunakan Pythagoras, yakni akar 7,2 kuadrat ditambah 9,1 kuadrat. Jadi kita akan dapati nilai dari besar kecepatan ini, kecepatan pada waktu 0, atau misalkan di sini kecepatan pada detik ke-5 juga sama caranya, yakni menggunakan Pythagoras, akar 4,1 kuadrat ditambah 6,9 kuadrat. Kita dapat menggunakan Pythagoras karena kedua komponen tadi antara Vx dan Vy mereka saling tegak lurus.